Halo, gue Aim, umur dua berapa ya? 24. 24. Halo, ya perkenalkan nama aku Farel, umur aku 23 tahun. Hai, aku Zara, umur aku 17 tahun. Halo, aku Mita, umurnya 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Theo Tanjung, umur 25 tahun. Pertemuan tuh artinya sebuah awal sih, sesimpel sebuah awal. Menurut gue nggak ada arti tersendiri sih, kayak it is what it is gitu. Maksudnya gue percaya sebuah pertemuan pasti bakal bikin kita belajar sesuatu. Cuman gue nggak sampai mikirin apa nih artinya si pertemuan ini spesifik buat apa dan segala macamnya sih. Menurut aku arti pertemuan itu seseorang bertemu dengan orang lain yang nantinya akan kayak ada kontribusi di hidup si orang tersebut kayak gitu. Pertemuan itu menurut aku sangat berharga ya, apalagi kita dipertemukan sama orang-orang yang menurut kita dia bisa menjadi support di hidup kita, dia bisa jadi ibaratnya kayak pemeran pembantu yang dalam segi positif di hidup kita gitu. Itu jadi kayak menurut aku sangat berarti dan berharga banget sih pertemuan itu. Pertemuan yang paling berharga menurut aku dipertemukan sama teman-teman aku selama kuliah, dimana saat kuliah itu kan zaman-zamannya sendiri, dimana aku ngekos juga dan aku bertemu dengan orang-orang yang sangat baik dan sangat suportif. Pertemuan, arti pertemuan kita bertemu. Sebuah pertemuan kita bertemu dengan orang-orang baru, kehidupan baru, terus sosok baru. Saat ini juga melakukan pertemuan baru, yaitu bersama Adelion. Saya itu bukan kelompok kedua sih. Ya keluarga baru lah bagi saya. Pertemuan awal dari sebuah cerita. Pertemuan identik dengan awalan orang baru, pengalaman baru, pertemuan yang berkesan. Mulai keluar dari zona nyaman, ikut UKM kampus, terus organisasi luar kampus juga. Mereka ini orang-orang yang ngebuat aku punya pengalaman baru, punya insight baru gitu. Pertemuan itu kayak udah siklus kehidupannya manusia yang pasti akan selalu ketemu sama orang lain gitu. Pernah sih sama temen aku baru-baru ini, karena kan aku juga baru masuk SMA ya. Sih kayak ketemu banyak teman-teman, bikin kayak wah jadi punya temen gitu. Apalagi kemarin kan habis pandemi kayak nggak pernah ketemu sama siapa-siapa gitu. Akhirnya ketemu temen baru lagi, itu kayak seneng banget sih. Iya, di setiap pertemuan menurut aku pasti ada perpisahan. Kenapa seperti itu? Karena itu udah kayak bagian dari siklus hidup aja sih. Dimana ada pertemuan, pasti nantinya ada perpisahan, walaupun gak semuanya seperti itu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Pasti ada sih, di semua pertemuan pasti selalu ada perpisahan. Itu sudah pasti, karena itu kodratnya sudah pasti begitu. Iya, karena kayak people come and go gak sih? Menurut gue nggak setiap pertemuan selalu dan pasti ada perpisahan, karena tergantung gimana cara lu maintain si hubungan itu. Menurut gue perpisahan tuh yang dibilang perpisahan dimana dia benar-benar nggak ngobrol sama sekali, yang benar-benar gak komunikasi sama sekali, dan akhirnya jadi stranger lagi. Itu ada, cuman nggak semua menurut gue. Mungkin karena udah nggak terlalu cocok satu sama lain kali ya, udah nggak satu jalan lagi, jadi kayak mau bareng-bareng lagi tuh kayak susah gitu. Pasti berpisah walaupun udah dipertemukan, karena mungkin setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang mungkin bisa tetap stay, ada juga yang kayak mas go buat kayak melanjutkan mungkin karirnya, tujuan hidupnya dan lain-lain. Jadi ya begitulah siklus hidup. Setiap manusia pasti akan pergi. Contohnya ya saat ini, di saat
pertemuan pasti selalu ada perpisahan, dan begitu juga di saat ada kehidupan pasti ada kematian. Jadi itu sudah hal yang pasti sih. Sebenarnya manusia itu makhluk dinamis ya. Walaupun emang karakter kita susah untuk diubah, tapi secara tidak sadar tiap hari itu pasti kita berubah. Dan termasuk dimana kita kayak di pertemuan awal lu dengan kondisi yang kayak gini, cuman seiring berjalannya kondisi lu berubah, pasti keadaan lu dan sekitar lu juga berubah. Sehingga maksudnya pasti ada sesuatu yang mungkin bisa dia prioritasnya turun, atau emang udah nggak nyambung lagi, dan hal-hal yang emang seharusnya begitu gitu. Mungkin kalau pertemuan yang berkesan nantinya ada perpisahan, itu wajar, karena menurut aku juga setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan itu ada mungkin karena kebutuhan dengan orang atau dengan keadaan tertentu udah selesai gitu. Jadi kita harus move ke phase yang selanjutnya. Kenangan baiknya sih, karena kita kan jalaninnya bareng-bareng ya, jadi kayak lebih tahu, oh ternyata gini rasanya ngejalinin sesuatu tuh bareng-bareng. Pasti dapat, karena balik lagi yang tadi, lu bertemu pasti untuk dikasih pelajaran sesuatu. Kalau gue kebanyakan saya ketemu nih terus berpisah, gue selalu fokus sama hal-hal yang menyenangkan di saat gue bertemu dia. Jadi gue fokus ke memori-memori yang cukup menyenangkan buat gue. Dan sebenarnya yang gue bilang gue pasti belajar sesuatu dari pertemuan, gue gak bisa secara sangat sadar, oh gue tahu nih belajar apa di pertemuan ini. Cuman sampai karakter gue yang sekarang itu berkat dari pertemuan-pertemuan gue sebelumnya. Oh iya, pengalaman baru bro. Pertama kali ketemu di saat fun basket Adelion itu pengalaman baru juga sih. Dan saya juga udah nggak pernah main basket dulu kan, jadi sekalian bercengkrama bersama teman-teman Adelion. Yang aku dapat dari pertemuan dan perpisahan itu, ya pasti di setiap pertemuan kita pasti bisa nemuin kebahagiaan, kita bisa dapat dukungan, kita bisa dapat pembelajaran dari teman-teman yang lain kayak gitu. Dan untuk perpisahan yang aku dapat, ya belajar untuk ikhlas, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena gak selamanya kita selalu bareng-bareng sama orang-orang itu. Jadi bisa mungkin kita harus bangkit dengan diri kita sendiri sih. Sebenarnya gue semaksimal mungkin, pertama gue mencoba mengerti dulu kenapa, dalam konteks apa gue bertemu orang ini, dan gue bakal memaksimalkan gimana cara terbaik buat mengenal atau menjaga, maintain si hubungan ini. Yang kayak gue harus melakukan yang maksimal, yang kayak cara terbaik gue melakukan hubungan itu tuh pasti beda-beda tiap orang, dan gue pasti melakukan ini. Kalau ketemu orang baru atau pengalaman baru, harus dimanfaatin, harus dijaga sebaik mungkin, karena kita nggak tahu kapan kita berpisah. Dan perpisahan itu tuh emang harus gitu. Jadi selagi masih ada orangnya atau keadaannya atau peristiwanya, harus dimanfaatin dengan sebaik-baiknya. Pertemuan mungkin lebih dihargai setiap kali kita ketemu kali ya, karena nggak setiap saat kita bakal ketemu sama orang itu terus. Perpisahan mungkin kita harus lebih ikhlas aja sih, karena orang itu nggak mungkin ada selalu buat kita. Kita nggak boleh ngekang dia buat ngejar apa yang dia mau, karena kita nggak mungkin akan terus bareng-bareng sama dia. Jadi secukupnya aja sih, mungkin lebih ke ikhlas aja, berdamai aja. Memanfaatkan
momen-momen yang ada bersama teman-teman kita, saudara kita, atau bersama keluarga kita, begitu sih. Maksudnya pasti kita tidak akan pernah bertemu kembali dan mengulang momen yang itu gitu. Jadi selagi masih proses pertemuan atau dalam proses pertemuan itu, pasti kita selalu harus menghargai pertemuan itu. Untuk cara menghargai pertemuan dan perpisahan, ya kita memaksimalkan momen-momen yang ada, kayak misalnya selalu menghargai apa yang kita lakukan bersama teman-teman kita sebelum mereka pergi. Jadi ya sebisa mungkin kita harus bahagia selalu lah, dan jangan memberikan kayak sisi buruk kita atau kayak pengalaman yang buruk gitu ke orang lain sebelum mereka pergi kayak gitu. Oke, untuk yang sedang mengalami perpisahan jangan sedih, karena kita pasti akan berpisah, dan selalu mengambil pelajaran dari pertemuan yang sebelumnya untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Untuk orang-orang yang dipisahkan dengan orang tersayang kamu, ya kamu harus mencoba untuk ikhlas, karena nggak selamanya orang itu ada untuk diri kamu gitu. Jadi sebisa mungkin coba untuk bangkit sama diri kamu sendiri, karena yang bisa nolongin kamu cuma diri kamu sendiri. Jangan terlalu menaruh dirimu sepenuhnya itu ke orang yang kita sayangi, karena dia nggak mungkin selalu sama kita bareng-bareng terus. Jadi sewajarnya aja, secukupnya aja. Kalau mungkin kita berpisah, jadi mungkin nggak terlalu sakit kali ya. Apa ya? Sebenarnya gue akhir-akhir ini justru membuat orang-orang mengalami perpisahan. Padahal gue tipe orang yang bener-bener gimana ya? Gue sebetulnya nggak mau menjadi orang yang membuat perpisahan. Jadi gue lebih baik gue yang mengalami perpisahan. Cuman seiring berjalannya waktu terus berjalan, perpisahan bakal terjadi. Di setiap perpisahan ada pertemuan, di setiap pertemuan juga ada perpisahan. Jadi tetap jaga. Ketemu orang nih, lo harus menjaga si hubungan ini. Entah orangnya dalam konteks apapun itu, cuman semoga lo bisa memaksimalkan hubungan lo sama satu orang ketika lo bertemu.